Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Hendriansyah dari Universitas Islam Nusantara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan mereview naskah drama yang berjudul Kisah Cinta dan Lain-Lain karya Arifin C. Nur. Naskah ini menceritakan tentang kisah kecintaan seorang ningrat atau nyonya kepada Tony, anjing peliharaannya yang melebihi segalanya. Nah, sebelum itu dalam naskah ini ada beberapa tokoh, yaitu Nyonya Manto, Tuan Manto, Dokter, Otong, Willem, Profesor, Dukun, Nyonya Situmorang, Eis, wartawan, Nyonya Dewi, dan pemuda. Nah, berawal dari obrolan serius dokter bersama Nyonya dan Tuan mengenai anjing yang bernama Tony yang terbaring sakit dan harapan untuk hidupnya sangat tipis atau kecil. Semua cara telah mereka lakukan dengan mendatangkan dokter, profesor, bahkan dukun sekalipun demi kesembuhan Tony. Nah, sang nyonya merupakan orang yang sangat terkenal dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat sekitar. Hanya disibukkan dengan Tony, anjing kesayangannya itu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubah pendirian Nyonya pada kecintaan dan kesembuhan Tony, sekalipun suaminya sendiri. Nyonya dan Tuan seringkali beradu pendapat ketika sedang berbicara kesembuhan Tony, meskipun seringkali Tuan yang mengalahkan dalam perdebatan tersebut dan menuruti kemauan sang Nyonya. Ada kutipan dalam naskah tersebut yang kutipannya begini: "Apa yang terjadi padamu? Kamu seperti sudah berubah sekarang. Kamu terlihat menyeramkan," bentak sang nyonya kepada suaminya. Akhir dari perdebatan mereka ialah dengan matinya Tony, anjing peliharaannya, yang membuat nyonya dan tuan bersedih dan sangat terpukul. Terlihat pada kutipan berikut, "Ini bagaikan petir di siang hari." Sang nyonya meluapkan kesedihannya itu dengan tangisan yang tiada henti, hingga sang nyonya meminta Tuan untuk mengabarkan kesedihannya itu pada semua orang. Bahkan meminta untuk mengadakan jumpa pers. Orang-orang yang datang dan wartawan pun hadir untuk mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya anjing kesayangannya itu. Sementara di balik kesedihan sang nyonya dan Tuan ini terdapat beberapa kisah menarik. Otong dan Willem, pembantunya itu, yang ternyata menjalin kisah cinta di balik kesedihan sang nyonya dan Tuan. Padahal Otong telah memiliki istri. Keadaan semakin memuncak ketika seorang gadis yang meminta dinikahi Otong karena telah hamil muda. Dan yang lebih tragisnya, ketika anak si Otong meninggal, tetapi tak seorang pun yang memperdulikan. Semua orang sibuk dengan kematian Tony, si anjing kesayangan nyonya. Nah, dalam naskah ini, setting naskah drama tersebut menggunakan setting yang biasa digunakan dalam naskah drama konvensional atau yang sering disebut drama meja kursi. Lakon kisah cinta dan lain-lain ini sangat erat dengan kehidupan di era sekarang, di mana memanusiakan hewan dan menghewankan manusia. Tony yang hanya anjing sungguh dicemaskan dan diperhatikan oleh si nyonya, sedangkan Otong, si pembantu yang memiliki anak sakit di rumahnya, diabaikan urgensinya oleh si nyonya karena berfokus pada kesehatan seekor anjing. Kisah cinta dan lain-lain ini ialah sebuah kisah cinta buta, fanatisme yang mengakibatkan kesalahan nalar seorang hartawan. Kisah cinta dan lain-lain menjadi sebuah pengingat dan penyadar terhadap kita sebagai bagian dari ras manusia agar tidak melupakan rasa dharma atau kewajiban kita terhadap sesama manusia, agar saling tolong-menolong, harga menghargai, dan mendahulukan kemanusiaan dibandingkan hal yang lain. Sekian review naskah Kisah Cinta dan Lain-lain. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.